Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutor receh. Jadi kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal praktik kejuruan TKJ di tahun 2020 ini, 2020 2021. Nah, di mana kita akan membangun sebuah jaringan kabel atau kabel dengan VLAN dan routing. Nah, bahan yang harus disiapkan itu seperti ini. Ada PC, ada laptop, ada smartphone. Nah, terus yang paling penting ada dua router di sini. Nah, yang router satunya dia difungsikan sebagai switch. Nah, seperti ini. Soalnya konfigurasi di Ethernet 2 seperti ini. Terus, nah, untuk skema jaringannya itu seperti ini. Jadi ini internet, dia masuk ke mikrotik. Nah, di sini kita setting VLAN di sini. Dan kita konfigurasi juga wirelessnya juga di sini. Semua konfigurasi VLAN di sini. Terus ini routernya kita fungsikan sebagai switch. Nah, jadi sekarang saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi di wireless router ini. Oke. Pertama kita buka dulu Finbox-nya. Nah, jangan lupa untuk mengoneksikan laptop ke router dan ke mikrotik dan modem ke mikrotik juga. Jadi saya setting seperti ini. Oke. Kita masuk dulu connect. Oke. Nah, pertama kita harus konfigurasi di Ethernet 1 agar dia mendapatkan IP dari ISP atau dari modem ya, gampangnya gitu. Pertama kita IP DCP client, kita tambahkan di Ethernet 1 kan, Ethernet 1 kita apply. Oke, kita enable. Oke, sudah mendapatkan IP dari modem. Setelah itu kita konfigurasi Ethernet 2, yaitu ada VLAN 1, VLAN 2, ID 10 dan name-nya siswa. Untuk ID 2, yang ID 20 ini dia name-nya guru. Oke, caranya seperti ini. Kita ke interface, kita klik tambah VLAN. Nah, kita kasih nama VLAN 1, dia adalah siswa. Nah, dia ID-nya 10, interface-nya Ethernet 2. Kita klik apply dan oke. Oke, sudah terbuat VLAN 1 di Ethernet 2. Nah, terus untuk VLAN kedua sama langkah-langkahnya. Kita klik tambah VLAN 2. Ini adalah guru. VLAN 2 itu guru. Dia ID-nya 20 di interface Ethernet 2. Apply. Oke, sudah. Kita sudah konfigurasi dua VLAN ini. Terus kita konfigurasi lagi di VLAN 1, dia mempunyai IP 40.1, sedangkan di VLAN 2 itu 60.1. Kita masuk ke IP address, kita klik tambah 192.168 titik berapa tadi yang VLAN 1, 40.1 prefix 24 di VLAN 1. Apply. Oke. Terus kita tambahkan lagi untuk VLAN 2
yaitu 60.1 192.168.60.1 prefix 24 di VLAN 2 apply oke. Nah, terus kita konfigurasi juga di VLAN. Jadi udah terkonfigurasi ya ini tadi. Konfigurasi IP udah. Terus di wireless atau di VLAN-nya kita enable dulu ini. Ke interface ya. Interface kita enable dulu. Oke. Nah, setelah itu kita beri IP 20.192.168.20.1 prefix 24 di VLAN 1 apply oke. VLAN 1 oke. Setelah itu kita konfigurasi SSID dengan SSID, terus passwordnya ini kita klik wireless, terus kita klik 2 kali. Oke. Nah, kita ganti menjadi AP brick karena dia menjadi access point. Terus SSD nya kita kasih nama UKK, nomor absen misalkan saya nomor absennya 30. Terus oke, kita klik apply oke. Nah, terus untuk passwordnya itu adalah 123456778. Berarti kita klik pilih security profiles, kita tambahkan di profil 1 dynamic key checklist 2. Kita kasih passwordnya 123456778 123456778 apply oke. Nah, terus kita ganti lagi ke sini wifi interface, kita klik 2 kali di wireless protocol di security profile ini kita ganti profil 1 yang telah kita buat tadi, kita klik apply dan oke. Nah, harusnya di sini sudah ada nama wifi UKK. Nah, udah ada. Oke, berarti sudah selesai. Ini VLAN udah. Nah, terus kita DCP server. Jadi di VLAN itu ada DCP server dan list IP-nya seperti ini. Di VLAN 1. Jadi kita ke IP DCP server. Kita klik DCP setup. Nah, di siswa itu ada, kita next. Oke, next. Kita next. Nah, di sini rank IP-nya itu sampai 50. 10 sampai dia 50. Nah, terus kita next. DNS server udah, kita next. Terus kita di sini ada lagi dia ini untuk VLAN 2, kita DCP setup ke guru next. 10 sampai 50 sama next. Kita ganti 10 sampai 50, kita next.
Kenapa merah di sini? Karena di port 2 ini kan ini VLAN 1 dan VLAN 2 itu ada di port 2. Nah, port 2 nya dia tidak koneksi ke, misalnya portnya kosong gitu, nggak ada yang koneksi ke port 2, jadi dia merah. Oke. Setelah itu ini udah naik. Sekarang di WiFi itu ada DHCP. Kita klik DHCP setup di WLAN. Jadi di sini berarti 50, terus di sini dia 10 sama. Next. Oke. Ini nanti aja nih. Nah, untuk hotspot berarti ada fasilitas hotspot. Berarti kita masuk ke IP hotspot. Kita tambahkan hotspot setup di WLAN 1. Kita next. Oke, kita next. Oke, ini adalah IP yang dibagikan. Kita next. Ini kita next. DNS servernya itu 192.168.20.1. Kita tambahkan ini juga. Kita next. Nah, DNS name nya itu portal smk.ac.id. Oke, kita next. Defaultnya itu admin. Oke, sudah. Nah, terus di sini ada 5 user di hotspot. Ada 5 user ya. Oh, kota 5 user dengan kota seperti ini. Oke, berarti kita masuk ke user profile. Kita klik user profile, kita tambahkan ini capsec ya, cuma 5. Terus untuk rate-nya itu dia 12k. Kita apply. Oke, kita tambahkan. Oke, untuk siswa kasih nama siswa, seriusnya 5 aja. Nah, di sini siswa berapa? 256k. 256k. Oke, kita apply. Oke, kayaknya capsec ada yang salah. 12k. Oke, terus siswa, guru juga, salah ya, berarti ini guru. Terus untuk siswa siswa 28k. Apply. Oke. Setelah itu kita vote user. Ini kita klik, tadi kan user profile, sekarang kita klik user. Kita tambahkan pertama kita kasih capsec, passwordnya 123, terus profilnya kita capsec. Oke. Setelah itu guru
user profilnya guru, apply, oke. Terus siswa kita tambahkan sebut 1 siswa. Passwordnya 789 apply, oke. Oke. Ini konfigurasi di di router di MikroTik 1 sudah selesai. Jadi sekarang kita coba untuk konfigurasi di MikroTik yang satunya lagi. Oh iya, sebelum ke MikroTik 1 kita akan mengkonfigurasi ini, hampir lupa saya. Yang ini. Nah, pertama saya cari dulu filenya. Kita upload di sini. Oke, udah kita upload. Nah, setelah itu di konfigurasinya di sini. Nah, di server ini kita di sini di server profil di sini direktorinya kita arahkan ke nama folder yang kita upload tadi, Marshmallow. Oke, apply, oke. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi NAT. Kita IP firewall. Nah, kita pilih NAT tambah. Nah, di sini auto interface-nya itu Ethernet 1 karena kita karena di MikroTik yang ke-1 itu Ethernet 1-nya dia terhubung dengan modem atau Ethernet. Setelah itu actionnya kita ganti menjadi Mashurit. Setelah itu kita apply, oke. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi di MikroTik yang kedua, yaitu yang bertindak sebagai switch. Oke, di sini ada 2 MikroTik, yang satunya ini untuk yang access point yang router wireless itu, yang pertama yang kita setting. Terus yang ini untuk sebagai switch. Nah, sekarang kita pindahkan. Nah, yang ini tuh, yang kabel ini dia dari modem terus ini ke laptop saya, jadi saya harus memindahkan ke MikroTik yang satunya untuk mengkonfigurasi switch. Oke. Ini adalah tampilan di MikroTik yang kedua yang harus kita konfigurasi sebagai switch. Jadi pertama kita masuk dulu, connect. Di sini saya reset konfigurasi. Kalau semua konfigurasi itu menjadi default semua, menjadi kosong semua, kita tunggu sampai dia reset. Nah, setelah itu kita reconnect. Kita tunggu, di sini ada tampilannya biasanya.
ini udah default, terus kita connect. Oke, terus remove configuration. Nah, setelah itu kita akan mengatur brick dulu. Nah, di sini kita tambahkan bricknya. Apply. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke switch. Ke port. Nah, di sini port mana aja yang harus kita jadikan brick. Kita setting brick. Jadi yang dipakai adalah port 1, port 2, port 3, port 4. Oke, kita tambahkan lagi portnya di sini, di port tambah Ethernet 1 apply. Oke, tambah lagi Ethernet 2. Oke, terus Ethernet 3 apply. Oke, terus kita tambahkan lagi Ethernet 4 apply. Oke, setelah itu terus di bagian switch kita cari switch. Nah, di sini. Oke, udah di sini kita klik VLAN, kita tambahkan. Jadi di sini adalah ID 10 itu. Nah, di sini adalah ID 10 port 1, dia terhubung dengan 2 dan 3 ID 10. Berarti di sini switch ID 10, terus di sini Ethernet 1 kita tambahkan lagi, di sini port 2, terus di sini kita tambahkan port 3 apply dan oke. Nah, terus kedua kita tambahkan lagi port 1, dia terhubung dengan port 4 ID 20 Ethernet 1, portnya port 4 apply dan oke. Oke, setelah itu di sini kita setting gunakan mode VLAN Secure dan logikanya itu adalah alpha strip. Nah, di sini kita port, di sini yang di Ethernet 1 Ethernet Secure, tapi di sini kita tambahkan add if missing, apply dan oke. Nah, terus yang Ethernet 2, 3, 4 Secure, tapi dia alpha strip, apply oke. Secure, oke. Sorry, salah, ini ketinggalan. Di sini adalah untuk Ethernet 2 dan 3 itu ID-nya 10. Jadi kita harus kasih ID 10. Apply dan oke. Nah, di sini Ethernet 3 adalah 10 VLAN-nya, apply dan oke. Terus untuk di Ethernet 4 itu logikanya 20, ID-nya 20. Secure dan kalau strip ini 20 dan apply dan oke. Oke, itu aja yang di setting. Sekarang kita untuk mencoba mendesainnya. Kita hubungkan jaringan kabel dengan wireless. Oke, sebentar. Oke, jadi seperti ini waktu uji coba. Nah, di sini VLAN-nya ada di sini, yaitu VLAN 1 dan 2 ada di sini. Nah, dia koneksi ke port 1 yang telah kita konfigurasi tadi. Nah, di sini sebagai terang. Nah, dari port 1 itu dia bisa koneksi ke sini. Saling koneksi. Port 1 bisa VLAN 1 dia dari port 1 dia koneksi ke port 2, port 3. Nah, untuk VLAN yang kedua itu port 1 dia koneksi ke
port 4. Jadi kita akan uji coba di sini. Ini adalah core laptop saya. Oke, kita coba lihat di tampilan monitornya. Coba yang telah kita konfigurasi tadi. Oke, sudah mendapatkan IP, yang dimana IP itu adalah di VLAN 1, yaitu 40.10 sampai 40.50. Saya mendapatkan IP 40.50. Nah, terus di sini coba saya pindahkan ke port 3. Terus di sini coba saya pindahkan ke port 3. Nah, port 3 itu, port 2 dan port 3 itu sama satu VLAN. Jadi kemungkinan IP-nya sama. Kita coba di desktopnya. Nah, di sini uji coba yang kedua, kita restart dulu. Oke, terus kita IP config dan sama karena dia masih satu VLAN. Nah, yang percobaan ketiga itu kita coba di VLAN yang kedua, yaitu di port 4. Nah, yang percobaan ketiga itu kita coba di VLAN yang kedua, yaitu di port 4. Di port 4 kita lihat dia akan mendapatkan IP bukan 40 tapi 60 kalau nggak salah. Oke, percobaan ketiga kita coba lihat di Oke, kita lihat IP-nya, if config. Nah, dia mendapatkan IP 60.50. Akan uji coba untuk wirelessnya. Cuma saya udah connect. Nah, terus di sini saya harus masuk ke portal untuk login dulu, karena sebelum masuk ke belum login kita tidak bisa dapat internetan. Jadi saya harus masuk dulu. Terus saya memakai Guru 456 456. Oke, udah koneksi internet. Kita speed test coba. Oke, dia kecil sekali karena kecepatannya 256.
Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya share di hari ini tentang mengerjakan ujian UKK di paket 2. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya coba untuk mengoneksikan melalui HP. Oke, itu wifi-nya UKK. Setelah itu ada notif untuk masuk ke portal untuk login dulu. Sini saya mencoba pakai akun Capsec, passwordnya 123. Oke, ini udah bisa internetan. Karena HP-nya agak lemot jadi agak susah ini. Lemot banget ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon untuk diingatkan melalui kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.